Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita kembali di dalam renungan harian kita. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kliwon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang." Dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasuk di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Perez yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang telah mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga
perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan, dan saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan sudah merancangkan masa depan kita. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-22. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di hari sebelumnya kita telah belajar dari kitab Rut pasal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kita melihat ada sebuah sejarah keluarga yang mengalami duka cita, yaitu keluarga Naomi. Naomi memiliki suami, yaitu bernama Elimelek. Dan kemudian Naomi memiliki dua anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kliwon. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengikuti renungan sebelumnya, kita melihat bagaimana suami dari Naomi telah meninggal. Setelah itu dilanjut lagi oleh kedua anaknya Mahlon dan Kliwon. Setelah anaknya Mahlon dan Kliwon menikah dengan Orpa dan Rut, kemudian Naomi memiliki menantu, yaitu Orpa dan Rut. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, anak Naomi pun meninggal, yaitu Mahlon dan Kliwon. Sehingga sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam rumah itu ada 3 janda berada. Kita melihat sidang jemaat Tuhan, saya percaya bahwa Naomi sangat mengalami kesedihan yang sangat besar, mengalami duka cita yang sangat besar. Karena apa? Karena orang-orang yang dikasihinya telah meninggal dunia. Saya percaya kalau kita juga seperti yang dialami oleh Naomi, situasi yang seperti dialami Naomi, kita juga akan merasa sedih dan merasa putus asa. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, walaupun demikian, walaupun Naomi mengalami duka cita yang sangat besar karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi, tapi Naomi tetap memiliki kekuatan dan semangat untuk terus menjalani kehidupannya. Dan dia juga memiliki seorang menantu yang selalu setia, yaitu Rut. Kemanapun Naomi pergi, Rut selalu ikut. Rut adalah menantu yang setia kepada mertuanya. Apapun kondisi Naomi, Rut tetap menjaganya, tetap ada di sampingnya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-22 ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan bekerja bagi keluarga Naomi dan Rut. Tuhan tidak membiarkan keturunan dari suami Naomi, yaitu Elimelek, musnah atau binasa. Tuhan mau menegakkan kembali nama Elimelek melalui Boas, yaitu sebagai penebus. Sidang jemaat Tuhan, kita tadi sudah membaca di dalam tradisi orang Israel, kita melihat jikalau ada suaminya yang meninggal, maka saudara dari suami tersebut harus menggantikannya, yaitu itulah disebut dengan seorang penebus. Sidang jemaat Tuhan, kita melihat betapa Tuhan mengasihi keluarga Naomi dan Rut. Tuhan mengirimkan seorang penebus yang sangat baik hati, yang bernama Boas. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau menegakkan kembali nama Elimelek melalui Boas sebagai penebus. Artinya Boas harus menikahi Rut supaya nama Elimelek tetap tegak
dan memiliki keturunan. Kemudian Boaz juga harus membeli tanah yang dijual oleh Naomi dan mengembalikannya kepada keturunan Elimelek. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi yaitu di dalam ayat ini menceritakan setelah itu Boaz dan Ruth mereka menikah. Setelah mereka menikah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka memiliki seorang anak yang bernama Obed, yaitu ayah Isai, dan Isai adalah ayah Daud. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hal yang tidak pernah dipikirkan Naomi dan Ruth, tapi Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan menegakkan kembali keluarga dan keturunan mereka. Sidang jemaat Tuhan, ini adalah sungguh hal yang luar biasa. Mengapa Tuhan mau memulihkan mereka? Karena Tuhan melihat kesetiaan Naomi kepada Tuhan, yaitu dia memiliki iman yang sungguh tangguh dan kuat. Dan dia juga memiliki menantu yang selalu setia dan taat kepadanya dan taat kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sudah mengetahui bagaimana sejarah kehidupan keluarga Naomi dan Ruth. Secara logika manusia tidak mungkin ada lagi keturunan untuk menegakkan keturunan Elimelek. Tetapi Tuhan sangat baik. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, Tuhan sediakan. Tuhan kembali pulihkan. Walaupun mereka awalnya seorang janda yang tidak memiliki apa-apa, tetapi melalui penebus yang diberi oleh Tuhan yang bernama Boaz, Tuhan kembali menegakkan keluarga mereka, kembali memulihkan keluarga mereka, sehingga keluarga itu tetap utuh dan keturunannya menjadi termasyhur di Israel. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa berat beban yang kamu alami saat ini? Seberapa pahit hidup yang kita rasakan saat ini? Sidang jemaat Tuhan, Tuhan tahu. Dan saya percaya Dia sudah merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Naomi dan Ruth. Walaupun mereka seorang janda, tidak ada lagi harapan, tetapi Tuhan sungguh mengasihi mereka. Mengapa sidang jemaat Tuhan mengasihi mereka? Karena mereka memiliki semangat untuk hidup. Karena mereka memiliki iman yang kuat. Oleh karena itu belajar kita dari kehidupan Naomi dan Ruth. Pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita, pribadi kita dan keluarga kita. Persoalan apapun, kalau kita berjalan bersama Tuhan, besar kecil, semuanya bisa ditanggung. Di dalam Dia, Ia memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Materikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh totalitas hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.